Ya, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat sebuah bisnis plan di Anjungan Cerdas dengan pokok objeknya adalah Anjungan Cerdas Rambut Siwi. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakang itu pertama kita akan membuat sebuah pola pengembangan yang terdiri atas beberapa hal, yaitu mengenai budaya, kemudian landmarking, dan terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kebijakan Kabupaten Jembrana. Posisi Anjungan Cerdas di kawasan Jembrana ini memang cukup strategis, yakni berada di wilayah Kabupaten Negara, beberapa kilometer dari Denpasar, kira-kira 3 jam, dan kira-kira juga 2 jam dari pantai barat, dengan beberapa fasilitas infrastruktur yang ada di sekitarnya. Ada jalur kereta api, kemudian juga rencana pembangunan jalan tol, dan juga beberapa pusat kegiatan lokal. Ini adalah konsepsinya. Konsepsi yang dimulai dari pembahasan mengenai potensi sektor unggulan di wilayah Kabupaten Jembrana, dan tema yang dipastikan untuk di Anjungan Cerdas ini adalah kemaritiman, yaitu sesuai dengan aturan-aturan untuk perencanaan di pinggir laut maupun pantai. Dengan tipologi ini maka sebenarnya ada beberapa implikasi, yakni implikasi mengenai kendaraan yang semestinya berhenti, pengunjung yang dicari itu sampai dengan 23.000 per hari. Kemudian ini sudah dibikinkan tema kapaknya dengan rencana-rencana kapasitasnya. Di Anjungan Cerdas kita buat beberapa klaster, mulai dari klaster kuliner, kebudayaan, kemudian agro, kemudian wisata, industri kreatif, dan klaster layanan. Dan juga sudah ada beberapa fasilitas, yaitu gardu pandang, dancing water, trek makepung, dan lain sebagainya, sampai kepada fasilitas untuk parkir. Layanan yang ada di sini selain amphitheater juga ada convention hall, coffee shop, restoran, food court, dan sampai ATM. Nah, sebelumnya tentu saja kita akan melihat potensi-potensi yang ada di kawasan wisata Kabupaten Jembrana, mulai dari kuliner, kebudayaan, maritim, wisata, kemudian industri kreatif, dan untuk klaster-klaster layanan. Dan kita juga akan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, baik di Kabupaten Jembrana, kemudian Provinsi Bali, kemudian instansi-instansi pusat. Strategi pemasarannya akan digolongkan menjadi beberapa hal. Yang paling utama adalah bagaimana sebenarnya status sosial, kemudian gaya hidup, dan kepribadiannya, yang akhirnya kita bisa melihat segmentasi dari pendapatannya. Dan itu targetnya, itu ada beberapa target: wisatawan mancanegara, wisatawan lokal, kemudian orang lewat, dan penduduk lokal. Beberapa strategi promosi sudah disiapkan, mulai dari online, yaitu sosial media, website, dan pendekatan-pendekatan komunitas. Ini juga masih merupakan satu strategi promosi yang offline. Kita akan menyusun brosur, pamflet, t-shirt, kartu nama, stiker, pin, merchandise, dan banner. Juga ada loyalty voucher, piring-piring gratis, lomba makan, kemudian catering, wisata kuliner, lomba-lomba jegok, lomba dancing water, dan juga promosi melalui paket-paket travel bundling,
Makepung RIS, kemudian kerjasama dengan sekolah dan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Kemudian juga kita ada strategi untuk promosi klaster industri kreatif, dan setiap klaster tentu saja akan memerlukan promosi dengan strategi tersendiri. Organisasinya ada beberapa, yang kita akan angkat kepala pengelola, kemudian beberapa orang manajer, dan beberapa orang staff. Dan penggajiannya seperti ini, ya, ada gaji pokok, tunjangan lainnya, serta bonus by performance. Kemudian proses seleksi kita harus persiapkan, dan yang terakhir adalah mengenai analisa keuangan. Kita mulai dari economic net present value, kemudian kita hitung juga EIRR, BCR, dan NPV-nya, serta juga analisis kelayakan finansial. Ya. Nah, ini asumsi pendapatannya harus kita perhitungkan juga, mulai dari pendapatan bulanan, harian, dan service charge, kemudian ada biaya-biaya operasional, pegawai, dan pemeliharaan infrastruktur. Ada beberapa aturan yang harus kita ikuti, ya, ini aturan mengenai bangunan. Kita ada Permen PU nomor 45, kemudian LHR, kemudian kendaraan pengunjung dan jumlah pengunjung. Kemudian kita lihat juga ada tipe-tipe pengelolaan, yaitu apakah akan dilakukan pengelolaan dengan dasar UPT atau BLU atau KPBU. Umumnya kita adalah KPBU. Nah, ada beberapa di sana mengenai peluang dan itunya, dan kelemahannya, kelebihannya, dan kemudian rekomendasi kita untuk pengelolaan anjungan sukses adalah melalui KPBU. Terima kasih. Sekian.